Baik, selamat siang alumni Atmajaya, senior, teman-teman dan mahasiswa semua. Hari ini kita melanjutkan podcast kita yang kesekian kali, lanjutan dari podcast-podcast sebelumnya. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang nyentrik, yang menggeluti dunia seni dan juga paham betul dengan aturan-aturan seni di Indonesia. Beliau juga banyak berkecimpung di Dewan Kesenian Jakarta dan saat ini jadi pengurus, bro ya. Ya, Beliau adalah Bro Aquino. Nanti akan memperkenalkan lebih lengkap lagi. Dan satu lagi teman kita, Bung Edi Bonetsky. Yep. Beliau salah seorang pelukis yang sangat nyentrik juga. Beliau juga aktif terhadap kepedulian terhadap anak-anak tentang pendidikan dan nanti akan mengekspresikan jiwa seninya ke dalam kanvas, dan itu dapat kita lihat secara langsung sambil kita nanti ngobrol-ngobrol dengan Bro Aquino. Nah, nanti silahkan Bang Edi untuk mulai melukis. Nanti sambil kita diskusi sambil ngobrol lebih jauh. Oke, Bang Aquino, Ya. Bro, terima kasih sudah hadir di podcast kita hari ini. Sama-sama, Dan terima kasih sudah diundang. luar juga. biasa bisa bertemu. Sebenarnya kita sering ketemu sih. Bagaimana Bro Aquino kok bisa awalnya tertarik dengan dunia seni, art, dan bahkan berkecimpung di dalam kepengurusan Dewan Kesenian Jakarta awalnya? Sebenarnya dulu saya aktif di Lembaga Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Itu dari sejak lulus sampai sekitar tahun 2011. Nah, waktu itu kan pendidikan HAM itu biasanya ditularkan atau kita sebarkan melalui pendidikan kayak kursus atau kampanye media sosial gitu. Nah, lama-lama sesudah tahun 2008 itu mulai bangkit media sosial. Dan minat orang juga makin meluas. Jadi kampanye hak asasi manusia itu sudah tidak efektif lagi kalau kita ngomong langsung pakai teori. Dan juga ternyata demokrasi dan hak asasi manusia itu banyak beririsan dengan budaya. Jadi kalau kita mau supaya pesan hak asasi manusia dan demokrasi itu diterima dengan mudah, nah kita harus bisa lewat pesan budaya. Pesan budaya ya? Pesan budaya, terutama seni ya, karena Oke. seni itu dari sononya kan sudah beragam. Ya. Jadi ekspresi seni itu ada macam-macam, dia berbeda-beda, dan kita terbiasa untuk menghargai ekspresi tersebut. Jadi dari sononya seni itu sebenarnya sudah beragam, inherent dengan keberagaman gitu. Oke. Inherent dengan ekspresi, dan itu sangat cocok untuk memajukan demokrasi sebenarnya. Nah, itu yang waktu itu aktivis belum terlalu banyak yang menggunakan metode seni. Media ini untuk jadikan alat perjuangan lah salah satunya ya. Betul. Kalaupun dulu seni itu dipakai biasanya hanya untuk pemanis saja. Jadi kalau ada LSM launching buku, nanti ada istirahat, terus ada orang baca puisi atau nyanyi. Oke. Jadi seni hanya sebagai penghias, tapi bukan sebagai alat utama untuk memajukan demokrasi. Nah, salah satu contoh yang paling gampang seni memajukan demokrasi itu yang misalnya diperbuat oleh sanggar anak-anak, sanggar akar di Jakarta. Sanggar gue, oke. Pasti pernah dengar kan ya? Iya. Sanggar akar. Bahkan dulu pernah diajak juga untuk terlibat di iya. Sanggar Akar. Itu kan mereka membina anak-anak pinggiran dengan metode teater dan musik. Oke. Jadi teater dipakai untuk mengembangkan kepribadian si anak-anak ini, dan mereka berhasil mengembangkan itu. Bahkan mereka sampai alumninya tuh mengajar di sekolah-sekolah formal. Oh ya? Alumni Sanggar Akar ini ya? Alumni Sanggar Akar Oke. gitu. Nah, itulah fungsi seni untuk memajukan individu sebenarnya. Jadi dia memberdayakan. Nah, waktu itu akhirnya saya bekerja di sebuah lembaga dana. Nah, saya waktu itu jadi konsultannya dan banyak membantu organisasi-organisasi seni di Indonesia. Nah, mulai sejak itu saya berkecimpung di kesenian, lalu masuk ke kepengurusan Koalisi Seni Indonesia. Jadi Koalisi Seni Indonesia itu adalah koalisi organisasi seni yang sekarang mungkin anggotanya sekitar 300-an organisasi. Di Indonesia atau hanya di Jakarta? Seluruh Indonesia. Oke. Nah, setelah dari Koalisi Seni baru saya sekarang di Dewan Kesenian Jakarta. Oke. Dewan Kesenian Jakarta ini adalah sebuah lembaga mitra gubernur DKI
untuk membangun sektor seni. Jadi kita memikirkan kebijakan, strateginya bagaimana untuk memajukan sektor seni, pembinaan seniman. Nah, Institut Kesenian Jakarta itu lahir dari Dewan Kesenian Jakarta. Oh, lahir dari Dewan Kesenian Jakarta ya? Itu lebih dulu baru ada Institut Kesenian Jakarta. Betul. Begitu ya? Tapi sekarang mungkin IKJ-nya yang lebih terkenal daripada Oh iya. Tempatnya sama itu berarti sama di situ. Jadi wilayah Taman Ismail Marzuki itu dulu jadi semacam laboratorium buat pengembangan seni. Oke. Itu atas visinya Ali Sadikin juga ya, bahwa seniman itu perlu ada satu wilayah khusus gitu. Oke, luar biasa ya background perjuangan. Sebenarnya Bro Aquin ini backgroundnya apa sih sebelumnya sih? Saya di via Bikom. Via Bikom ya? Via Bikom terus tertarik atau memang dari awal itu memang udah jiwa seninya udah muncul gitu ya? Keluarga saya seniman sebenarnya. Oh gitu. Keluarga saya seniman, tapi yang membuat di dunia seni itu ya karena kecemplung tadi itu, jadi merasa bahwa seni ini adalah demokrasi 3.0 mungkin ya. Gitu. Jadi kita bisa memajukan demokrasi terutama di Indonesia ya lewat seni budaya itu. Kadang-kadang kan kalau kita ngomong langsung tentang hak asasi manusia, ada yang bisa terima, ada yang enggak. Apalagi kalau kita misalnya lantas, kalau di media sosial kan gitu ya, ada orang berpendapat terus ada yang meng-cancel. Pendapat lu tidak politically correct, pendapat lu itu tidak demokratis. Jadi ruang terbuka dan ruang bebas lah, jadi berekspresi gitu ya. Gitu, kan. Kalau seni kan enggak, kita kan cuman ketika kita melihat seni kita gembira atau sedih gitu. Jadi itu lebih bisa diterima oleh semua orang. Dan Indonesia kan memang negara yang sangat kaya seni budaya. Masyarakat Indonesia sudah biasa terbangun karena seni budaya itu sebenarnya. Bahkan sebelum demokrasi masuk ke Indonesia. Nah, dari background pendidikan akhirnya terjun ke dunia seni, bahkan jadi tanda kutip di kepengurusan DKJ. Nah, sekarang bagaimana melihat seniman saat ini? Teman-teman yang apakah sudah merasa bisa itu dijadikan lahan tanda kutip kehidupan? Karena toh seniman juga selain mengekspresikan jiwanya, juga situ kan butuh ya survive juga situ. Tapi gimana dari Dewan Kesenian Jakarta secara khusus Bro jadi melihat itu untuk memperjuangkan teman-teman seniman ini? Ya, jadi sebenarnya seni itu sama kayak bidang lain. Sama kayak kita jualan misalnya bakmi ya. Tentu ada yang sukses, ada yang enggak. Nah, itu juga seniman juga gitu. Ada kebetulan seniman yang tanda kutip beruntung, dia bisa monetasi dari karyanya. Tapi ada yang seni yang tidak bisa dijual secara laris gitu, secara industri gitu. Nah, ini seni-seni kreatif ini biasanya memang masih belum masuk ke pasar. Tapi banyak sekali profesi seniman yang sudah bisa hidup sekarang. Jadi saya kilas balik sedikit ya, sebelum pandemi itu sektor seni kita tuh lagi naik-naiknya. Jumlah penonton di bioskop lagi paling banyak. Terus kita itu sedang banyak direspon secara positif. Nah, maksudnya, sorry saya potong dikit. Seni apa nih? Kan ada beberapa seni nih kan ya? Seni itu macam-macam kan, ada teater, seni rupa, film, sastra, musik gitu. Itu yang basicnya. Arsitektur sebenarnya juga masuk seni gitu. Nah, sebelum pandemi itu kita sudah diakui dunia internasional tuh. Kita bahkan menjadi tamu utama di London Book Fair dan di Frankfurt Book Fair. Terus kita punya pavilion sendiri di Venice Biennale. Terus seniman-seniman kita itu ada yang sudah mulai keliling Eropa, keliling Amerika gitu, karena memang diakui. Tapi memang karena pandemi kita jadi anjlok kan. Nah, sekarang ini kayaknya sedang rebound lagi. Jadi profesi seniman sebenarnya cukup menjanjikan di Indonesia, walaupun belum semenjanjikan sektor lainnya. Nah, yang kita perlu pikirkan sekarang adalah gimana supaya seni ini lebih bisa diterima oleh masyarakat. Gimana supaya orang tua tidak takut memasukkan anaknya ke dalam sekolah seni. Nah, itu. Nah, biasanya kan kalau masuk sekolah seni, wah mau jadi apa kamu, nanti makan bagaimana gitu. Padahal banyak yang survive gitu, bahkan bisa membantu sesamanya nih, seperti Mas Edi. Misalnya dia punya komunitas dan punya studio dan juga sekaligus membangun PAUD, pendidikan anak usia dini, dan itu dia berikan gratis kepada masyarakat sekitar. Iya.
kebanyakan gitu sih, seniman di Indonesia itu komunalnya kuat gitu. Oke. Dan kalau udah komunalnya kuat kan rezeki bisa datang dari mana aja ya. Nah, jadi utamanya adalah seni dulu, komunal, nah rezeki ini masih bonus. Ya sekarang yang kita pikirkan gimana supaya ini bisa berjalan bareng. Nah ini belum jadi, tapi sedang kita pikirkan, sedang diperjuangkan juga. Jadi konkretnya DKJ ya, DKJ dan Bro Agustinus sendiri secara personal, bagaimana konkretnya memperjuangkan teman-teman ini? Apakah hanya di level aturan atau Ridil kan melihat nih banyak teman-teman juga yang secara personal ya bergerak sendiri, dan secara community atau mungkin ada keanggotaan di dalam Dewan Kesenian Jakarta itu untuk menggait teman-teman ini menjadi community dan tersupport secara sistem. Nah, kalau kami di Dewan sebenarnya tidak belum berkecimpung langsung di bidang penjualan dan pemasaran. Oke. Tapi yang kita bangun adalah ekosistemnya. Jadi kita percaya kalau ekosistem seni. Kalau ekosistemnya udah jadi, nah itu akan bisa monetasi, itu akan berjalan sendiri, akan datang sendiri. Yang kita pikirkan sekarang gimana aturan bahwa seniman punya ruang, itu yang penting. Ruangnya biasanya di Taman Ismail Marzuki. Oke. Tapi sekarang ada persoalan karena sekarang dia dikelola oleh badan daerah yang harus mendatangkan pemasukan. Oh gitu. Lebih ke bisnis ya? Ya, mungkin nggak terlalu bisnis, tapi yang jelas dia harus menghasilkan pemasukan untuk daerah. Oke. Dan ini beban juga buat si badan itu sebenarnya. Jadi padahal kita pengennya tim ini jadi semacam ruang seniman untuk bereksperimen, untuk saling support, beraktivitas di situ gitu. Tanpa harus memikirkan dia sewa tempatnya berapa, jadwalnya berebutan jadwal dengan penyewa gitu misalnya. Tapi ini kan sekarang udah terjadi, kita tetap harus jalan, dan kita pikirkan gimana seniman bisa dapat support ruang, lalu support pendanaan dari pemerintah, terus dari pemerintah juga harus bisa menemukan potensi-potensi seniman. Nah kebetulan tahun 2017 itu ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Oke. Itu nasional atau nasional ya? Nasional. Nah ini undang-undang ini cukup baik sebenarnya. Bukan saya yang bilang cukup baik, tapi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan itu dia bilang bahwa ini salah satu undang-undang yang bagus, karena biasanya revolusioner lah ya. Ya mungkin bukan revolusioner, tapi cukup baik lah. Cukup baik progresif. Kenapa lebih maju daripada sebelumnya? Daripada undang-undang lain gitu. Karena di undang-undang lain kan biasanya warga negara terkena kewajiban ya. Warga negara wajib bayar pajak, wajib mematuhi undang-undang ITE. Nah kalau di undang-undang ini negara wajib. Itu salah satu paradigma yang saya pikir perlu diperhatikan, perlu digarisbawahin gitu, karena alih-alih meminta tanggung jawab warga, ini negara janji bahwa kita wajib memenuhi gitu. Nah salah satunya amanat yang menarik dari undang-undang itu adalah adanya dana abadi kebudayaan. Itu baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Dari situ seniman bisa punya dana yang mereka pakai untuk mengembangkan bidang mereka ya. Nah terus salah satu lagi yang menarik di undang-undang itu adalah ini, pokok pikiran kebudayaan daerah. Jadi setiap daerah itu diwajibkan untuk mendata potensi-potensi budaya apa saja yang di daerahnya. Nah kan biasanya kebijakan seni itu dulu diambil atas dasar selera pejabat setempatnya. Pejabat setempatnya pengen ada batik khusus, diciptakan batik khusus. Padahal sebenarnya batik tidak ada di daerah itu. Nah dengan pokok pikiran kebudayaan daerah ini, kebijakan harus diambil berdasarkan data. Jadi kalau data-data potensi seni budaya itu sudah dikumpulkan, nah baru dibangun kebijakan dari situ. Misalnya ditemukan ada 20 grup teater di satu kabupaten, tapi ternyata kita nggak punya sama sekali ruang teater di daerah itu. Kan berarti kan kebijakannya logis kan, harus membangun gedung teater. Nah itu, jadi itu benar kebijakan yang berbasis data. Itu bagusnya undang-undang tersebut. Pelaksanaannya tentu saja masih on progress ya. Pasti kan nggak gampang gitu melaksanakan itu, tapi ini salah satu modal yang kita milikin saat ini. Menarik juga ya. Jadi gimana, happy menjalani itu? Oh iya, senang, apalagi ketemu seniman-seniman ya. Oke.
Nah, di belakang kita juga ada Mas Edi. Mas Edi, kira-kira ini menggambar apa Mas di sini Mas? Tanggapan-tanggapan diskusi hari ini. Tanggapan diskusi hari ini. Ah, Kira-kira apa nih konkretnya nih? ya perkara-perkara bagaimana sebuah negara sebetulnya juga memberi rasa bina, rasa asuh, rasa ayom gitu. Asa asik asuh ya. Iya. Ayom. Mantap. Ya nanti kita akan tanya lagi nanti setelah endingnya seperti apa. Tapi bro Aquino, kira-kira apa kedepannya ini yang bisa membuat nyaman untuk para seniman-seniman ini bisa semakin survive lah, untuk semakin meningkatkan ekspresinya, kebebasannya, dan juga menghasilkan suatu produk yang memang semakin meningkat, sehingga ketika meningkat produksinya ya meningkat survivalnya gitu kan. Itu ada macam-macam. Pertama dari segi negara ya. Oke. Negara ini mungkin harus sadar bahwa kita adalah superpower di bidang budaya. Oke. Itu kan sebenarnya udah kita sering ungkapkan ya, bahwa Indonesia kaya budayanya, Oke. kaya, kita mengeluh seni kita dicuri negara lain. Oke. Tapi pembinaannya masih kurang. Nah itu ya. Masih kurang. Dana yang lari ke sektor keseni itu masih sangat kecil dibanding sektor-sektor lainnya, infrastruktur misalnya. Nah ini sama negara emang harus diperhatikan bahwa di setiap daerah itu perlu dilihat potensinya apa, dan potensinya itu yang dikembangkan, bukan drop dari atas kebijakan apa. Tapi ini harus ditemukan dulu nih. Bottom up ya. Bottom up. Okay. Misalnya contohnya paling sederhana, di sekitar Borobudur itu kan ada batik asli yang pakai masih pewarna biru setempat, sesuai dengan apa itu tanaman. bahan. Tanaman. Nah itu kan berarti potensi lokal kan. Iya. Jadi ketika kita mau mengembangkan sektor di Magelang yang disebut sebagai salah satu Bali baru, ya kita jangan sekedar panggil investor bikin hotel-hotel mewah di sana, tapi justru yang kekayaan setempat kayak gini yang perlu ditemukan. Oke. Itu dibangun sektor batiknya. Mereka butuh apa sih? Butuh misalnya desainer untuk memperbaharui rancangan mereka. Oke, itu yang dibantu. Oke. Mereka butuh misalnya pemberdayaan tanaman yang tadi dipakai buat warna itu. Nah, itu dibantu. Jadi gitu sebenarnya yang perlu pemerintah lihat adalah potensinya. Oke. Nah, seniman-seniman kita juga banyak yang berpotensi, yang justru lebih dihargai di luar negeri. Ini yang perlu diberi ruang. Misalnya mereka dikasihlah support supaya ketika mau pentas tidak perlu cari uang gitu. Dan ya itu jadi dari segi kebijakan atau undang-undang ITE aja lah dicabut lah. Karena itu kan atau nggak direvisi paling nggak. Apa nih kaitannya undang-undang ITE dengan dunia seni? Ekspresinya. Jadi ada ekspresi-ekspresi yang terancam kena undang-undang ITE. Oke. Terutama misalnya dalam sastra teater gitu ya, ketika orang menyatakan kritiknya dengan lewat teater, lewat sastra. Nah, ini kan undang-undang macam ITE ini yang bisa menghambat sebenarnya. Oke. Nah, ini kalau bisa dikurangin atau ya pasal-pasal yang menjegal itu dihilangkan saja misalnya kayak gitu. Nah, terus apa yang sudah diperjuangkan? Karena itu bagian dari kan tanda kutip menghambat ya. Ya, kan menghambat. Sudah sempat ke ini judicial review, tapi ternyata tetap dipertahankan pasal-pasal itu. Oh, berarti kalah lah tanda kutip. Kalah. Oke. Tapi masih ada usaha lagi untuk memperjuangkan itu? Ya, harusnya ada. Kita menunggu DPR yang baru ya susunannya supaya mereka bisa rubah. Oh, sampai ke sana ya. Ini politik juga. Politik juga ini. Politik. Ya. Lalu dari segi masyarakatnya misalnya, masyarakat kita sudah mulai, tadi kan negara tuh, sekarang ke masyarakat. Masyarakat kita ini udah mulai makin mengapresiasi seni. Jadi misalnya dalam 6 bulan belakangan ini, itu event seni di Jakarta saja udah puluhan. 40 lebih ada event di Jakarta, dan yang hadir itu makin banyak dari tahun ke tahun. Yang datang juga beragam dari tua sampai muda. Itu kan menunjukkan bahwa minat orang terhadap seni makin bertumbuh. Lalu kelompok ibu-ibu rumah tangga yang mulai menari lagi, mulai berkesenian lagi, anak-anak yang ikut dance club segala macam, itu makin banyak. Nah, saya pikir harusnya masyarakat yang seperti ini makin bisa mengapresiasi nilai seni. Artinya kalau dulu mereka menabung untuk liburan, mudah-mudahan sekarang mereka sudah mulai bisa menabung untuk mengkoleksi benda seni. Itu. Nah,
Nah, kalau sudah situ diperlukan lagi peran galeri. Karena galeri galeri sekarang ini kan biasanya jualan barang seni mahal. 15 juta ke atas. Ya, Nah, ya. kita perlu nih galeri yang melayani segmen 1 juta, 5 Medium juta, lah. medium. Jadi, Itu, dan pembagian keuntungannya dengan seniman juga harus fair. oke. Bukan beli putus nanti dia jual 2 kali 3 kali lipat gitu kan, kadang-kadang gitu. Itu yang merusak apa namanya, koneksi langsung antara penikmat seni dengan seniman. Ya. Dan rentan terhadap penggorengan. Biasanya galeri gitu ya. penggorengan. Ya, karena satu sisi galeri juga butuh hidup, Betul. satu sisi seniman juga butuh hidup. Jadi kolaborasinya itu memang harus Ya, fair lah ya. cari gitu ya. formula yang pas gitu. win-win. Oke, bro Agino. Jadi kalau kita melihat Indonesia ini ya, luar biasa kekayaan terhadap seni dan budaya. Kita tahulah bagaimana budaya-budaya kita itu dengan ciri khas yang sangat unik, yang sangat menarik, dan itu kalau digali itu luar biasa potensi. Tapi satu sisi juga ada kadang ketidakbanggaan terhadap budaya sendiri. Ya. Nah, itu kan muncul, apalagi anak-anak muda sekarang ya, dengan budaya-budaya asing yang muncul itu lebih menarik. Mungkin di sini juga banyak teman-teman yang di belakang itu pasti akan melihat bagaimana budaya K-pop, budaya yang dari Korea ini, boomingnya luar biasa. Sedangkan kalau diajak sedikit ke budaya kita dianggap sebagai kuno. Nah, ini gimana pandangan Bro Agino nih? Sebenarnya gini, yang namanya budaya Korea, budaya Amerika tuh nggak perlu ditakutin. Oke. Ini pendapat yang mungkin kurang populer ya. Tapi Oke. namanya budaya itu kan saling bertukar. Oke. Indonesia sendiri kan nggak punya budaya asli sebenarnya, itu kan budaya campuran dari banyak dari Cina, Arab, dari India, mungkin dari penduduk-penduduk lokal, itu bercampur gitu. Jadi Hindu, namanya Buddha. itu jadi namanya kebudayaan bercampur tuh saya pikir hal yang wajar. Jadi yang namanya industri Korea, Amerika, film-film Mandarin itu tidak perlu ditakutin. Tapi kita perlu belajar dari mereka kenapa mereka bisa se-ekspansif itu. Karena di belakangnya sebenarnya ada pemerintah yang mendukung. Oke. Contoh paling gampangnya adalah ketika sudah Perang Dunia Kedua selesai, pemerintah Amerika menawarkan bantuan ke Jerman. Jerman kan kalah perang nih. Kalah perang, dia harus bayar pampasan perang, dia bangkrut sebagai negara. Jerman ya? Jerman. Oke. Lalu pemerintah Amerika datang masukin bantuan, tapi salah satu syaratnya adalah film-film Amerika harus bisa diputar di bioskop-bioskop Jerman. Dan itu yang dia lakukan. Jadi begitu juga dengan Korea kan. Pemerintahnya mensupport penuh area yang tadinya pelabuhan akhirnya jadi pusat seni. Nah, artinya ada peran diplomasi seni, diplomasi budaya yang dilakukan secara aktif oleh pemerintahnya. Nah, kita kayaknya harus contoh itu, alih-alih mengeluh atau takut soal film-film Korea. Diambil aja ilmunya gitu. Budaya kita kayaknya nggak kurang-kurangin deh buat menandingi itu kan sebenarnya. Oke. Nah, secara perhatian nih pemerintahan sekarang dan juga harapan terhadap pemerintahan baru nanti, karena sebentar lagi kan pemilihan umum, akan terjadi perubahan politik arah ke depan. Nah, sekarang bagaimana situasi perhatian negara dalam arti pemerintah terhadap dunia seni dan harapan ke depan untuk pemerintahan baru seperti apa? Sebenarnya lumayan lah yang dicapai oleh pemerintahan yang sekarang ini dari segi peraturan yang Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan itu sudah ada, lalu sudah ada mulai ada dana abadi kesenian, lalu beasiswa yang dana untuk beasiswa itu pendidikan. Pendidikan. Oke. Nah, sekarang itu sudah mulai ada yang untuk seni juga. Oh gitu. Apa LDP? LPDP. LPDP. LPDP itu sudah mulai ada yang khusus untuk seni ya, udah ya. Untuk seniman ada. Itu bagian terobosan, termasuk terobosan itu ya? Terobosan. Oke. Nah, tinggal ini dikembangkan. Cuman yang salah satu yang mungkin agak berproblem itu adalah penetapan Bali-Bali baru. Pemerintah kan akan membuat banyak Bali baru, model-model baru seperti 10 Bali baru kan. Oh gitu ya. Di sisi lain itu bagus, tapi ya itu harus dari bottom up. Kalau kita hanya masuk dari bangun infrastruktur terus cari pemodal, nanti takutnya tenaga di sekitar itu hanya jadi office boy, kerja di hotel tersebut. Lokal people-nya hanya sebagai tanda kutip pelayan-pelayan di sana, sedangkan yang memanfaatkan ekonomi dan seninya justru
orang di luar sana. Iya, dari Jakarta Jawa lagi. Seperti itu ya. Atau Oke, malah oke. modal Pemodal tanda kutip ya. Betul. Oke, 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 oke. Nah ini yang harus dibangun dan ini kan nggak gampang gitu. Jadi Oke. nggak bisa quick win. Kalau pemerintah kemarin kan senangnya quick win tuh. Oke, oke. Nah ini nggak bisa quick win. Jadi lokal itu harus dibangun. Nanti bonusnya baru ada pemasukan. Tapi ini diperkuat dulu komunitasnya. Oke, 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 oke. Kurang lebih gitu. Luas juga ternyata kalau kita bicara dunia seni, Iya karena perhatian. Nah, harapan ke depan nih bagaimana? harapan ke depan ya inilah seniman dan dunia seni itu makin diakui dan dikenal oleh masyarakat. Oke. Jadi tidak memandang seni itu sebagai barang aneh gitu. Misalnya kita melihat lukisan abstrak, ini apa nih ya? Wah ini aneh nih gitu. Enggak, tapi itu udah sehari-hari kita gitu. Kan begitu, kota-kota di Eropa tuh dibangun dengan seni menyatu di dalamnya. Ya, simbol-simbol di ruang terbuka Betul, itu sudah sangat art ya di situ ya. Dan ini sebenarnya nggak bisa dipisahkan. Kan kita zaman dulu juga gitu kan, bangunannya berseni, ada ukir-ukiran. Oh ya, 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 ya. Itu mungkin yang saya harapkan bisa ditumbuhkan lagi. Ya. Jadi seni itu bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang hiburan, bukan sesuatu yang dibeli ketika duit tabungan kita berlebih, tetapi ya memang sudah ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi termasuk masyarakatnya juga kan harus tanda kutip ketika pemerintah udah care, udah perhatian, dan masyarakat juga tanda kutip harus berpartisipasi untuk menjaga itu kan. Iya. Bagian dari proses dari bawah juga apresiasi, dari atas juga apresiasi supaya seni itu tetap terjaga dengan Ya, baik. betul. Dan Gitu. seni itu kan bermanfaat juga untuk kesehatan mental misalnya. Oke. Terus bisa memperkuat masyarakat. Jadi saya juga pernah ikut teman mendampingi masyarakat adat. Desanya ini tuh dikepung oleh pertambangan batu bara di hilir dan sawit. Oke. Nah, masyarakat ini supaya tidak tergoda menjual tanahnya ke pertambangan, akhirnya dikembangkanlah mereka jadi desa destinasi budaya. Wisata atau budaya? Budaya Ya. Nah, jadi orang live in di sana, Oke. bergaul dengan penduduk sekitar. Jadi penduduk sekitar tahu bahwa yang mereka milikin ini sebenarnya sudah sangat kaya. Dengan nilai tersendiri ya. Dengan nilai tersendiri, jangan dijual ke tambang gitu. Oke. Nah, ini kan memperkuat daya tahan masyarakat. Nah, itu termakan seberapa kuat desa itu tanda kutip mempertahankan Betul. identitas itu Ya. terhadap godaan-godaan ekonomi di seberangnya gitu kan. Betul. Nah, itu juga bagian dari perjuangan saya pikir. Iya. Dan pemimpin-pemimpin yang paham itu akan perjuangkan itu. Tapi Betul. kalau pemimpin yang tanda kutip mudah tergoda oleh fulus ekonomi yang dibutuhkan saat, ya akan mengorbankan itu. Ya. Nah, itu saya pikir itu perhatian dari Ya. pemerintah juga untuk melihat bahwa potensi budaya, potensi seni kita luar biasa, dan itu ya akan menjadi peninggalan ke anak cucu kita, Ya. supaya anak cucu kita juga bisa mendapatkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai sejarah, dan juga nilai-nilai budaya yang terus dibawa, karena arif sekali budaya kita itu kalau diterapkan Ya. dan baik. Nah, ini yang harus kita gelorakan ke anak-anak muda sekarang, saya pikir gitu. Ya. Dan ramah lingkungan juga loh. Nah, itu. Jadi ada banyak sekali lagu-lagu itu tentang meruat bumi. Oh ya. Lagu-lagu ya kan itu, jadi sudah mulai memikirkan bagaimana bumi perlu dirawat. Ya. Dan itu kan yang sekarang ditinggalkan kan. Lagu anak-anak aja misalnya sekarang mana sih lagu yang ada pesan tentang merawat bumi, kan mungkin tidak banyak. Nah, kalau ini dulu anak dibesarkan dengan tembang-tembang seperti itu. Ya, benar-benar. Benar. Jadi kemarin ada satu pertunjukan besar juga yang mengumpulkan para pemuka-pemuka adat yang biasa melakukan ruatan bumi. Oh ya. Nah, jadi fungsi seni itu sebenarnya kemana-mana gitu, yang Luas, ya. jauh lebih daripada yang diduga orang. Tapi karena kita hanya melihat seni sebagai hobi, koleksi gitu, itu yang jadi kurang dalam. Benar-benar, seni dikombinasi dengan agama, seni dikombinasi dengan dunia kemasyarakatan, Betul, nah. seni dikombinasi dengan lingkungan masyarakat. Saya pikir itu luhur sekali. Iya. Dan saya pikir ke depan ya itu bagian dari kampanye. Betul. Kampanye kita. Mudah-mudahan ada yang mau mengadopsi ya. Nah, itu. Capres kita ini. Nah, siapa yang care terhadap seni dan budaya itu, kalau itu dikelola dengan baik, itu destinasi wisata. Tapi Destinasi budaya. Budaya, Nah, kalau wisata wisata dan kan itu
ada konotasi tanda modal, Oh, orang iya. datang hanya menikmati pulang gitu ya. Ah, ah. Kalau budaya ada pertukaran. Oke. Jadi yang datang ini justru belajar dari budaya lokal. Bisa involve di dalamnya juga gitu ya. Nah, ini menarik. Kalau wisata kan hanya datang melihat, dia refresh lagi pulang gitu. Oke. Kalau budaya tuh ada sesuatu yang dipelajarin, dibawa pulang sama dia jadi lebih wise lah. Itu ya. Ya. Jadi ya kita berharapkan dari komunitas kecil Atmajaya ini juga bisa menjadi pelopor Iya betul. untuk bagaimana mengedepankan, merawat dan juga menggaungkan seni. Ini seni dan budaya ya. Ya. Ini semakin dicintai oleh masyarakat khususnya anak muda. Kan Atmajaya ada unitnya ya kalau nggak salah ya sekarang. Unit Apa ya, pengembangan karawitan, unit bukan ya? pengembangan budaya apa yang dia live in. Nah, ini kita nanti perlu gali lagi kita perlu sebagai gali alumni lagi. nih. Kita perlu gali lagi untuk diskusi. Saya kurang tahu juga sih. Baik. Kita akan melihat bagaimana hasil dari lukisan kita. Sekilas nanti Bang Edi akan menceritakan sedikit hasil kreasinya, hasil seninya, apa yang ditangkap, apa yang dibuat, dan apa maksud dan tujuan dari lukisan ini. Jadi apa nih Bang? Hasil yang bisa kita tangkap dari seni ini. Kalau saya menangkapnya kan, ini ada gambar orang-orang, ada gambar Gejalanya bangunan, kultur diplomasi. kultur diplomasi. Maksudnya apa nih Bang? Bagaimana laku budi, adab, wisdom. Laku budi, wisdom. Adab itu yang pernah terjadi, peristiwa-peristiwa masa lampau. Oke. Warisan-warisan itu menjadi kekayaan Oke. yang perlu diketengahkan kembali gitu. Oke. Tentunya juga disesuaikan dengan apa-apa yang terjadi hari ini, biar nggak kaku-kaku amat gitu. Oh gitu ya. Jadi masa lalu sedang berjalan, diadaptasi juga dengan situasi sekarang. Iya. Oke. Itulah yang saya namakan di tajuk visual ini, kultur diplomasi. Oke, kultur diplomasi. Baik, luar biasa tapi kayak kultur diplomasi. Adab. Terus apa lagi tadi? Lupa lagi saya. Lupa ya. Jadi ada Jangan diulang-ulang, mesti ulang-ulang lah. adaptasi terhadap kultur yang ada itu sebagai bagian dari diplomasi terhadap Ya, Pak, relasi. main kelereng, Oke. main gundu, main tak umpet. Jadi kalau pemimpin-pemimpin sekarang doyannya nyolong, ya dulunya nggak pernah main tak umpet. Oh gitu. Atau biasa peta umpet jadi nyolong. Iya. Oh gitu ya. Wah, kita bisa peta umpet dulu waktu kecil, Bang. Iya. Jelasin, main halma, main apa ludo. Ya. Oke. Baik, menarik sekali. Inilah hasil kita hari ini. Kita mendapatkan bagaimana seni dan budaya itu bagian dari peninggalan dan harus kita rawat, dan untuk selanjutnya tetap kita gaungkan Ya, kita supaya kembangkan. kultur dan seni dan budaya itu terus menjiwai anak-anak muda kita, penerus bangsa ini. Ya. Dan dari lukisan ini kita mendapatkan kultur diplomasi, bagaimana mengedepankan adab kebaikan, adab diplomasi, adab yang baik untuk pemimpin-pemimpin, untuk masyarakat, dan khususnya untuk anak muda, supaya adab kita depankan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Bang Aquino, Bang Ya, Edi, sama-sama. luar biasa untuk hari ini, dan sampai ketemu untuk podcast selanjutnya. Selamat siang.